semuanya, udah lama gak jumpa nih. Bagaimana keadaan kalian di rumah masing-masing? Masih sehat bukan? Atau udah keluar-keluar nih, cari penyakit aja tuh namanya. Oke, kembali lagi bersama kami kelompok 4 dengan anggota Angel absen 3. Dengan saya sendiri, Sila absen 10, Lin absen 13, dan tentu aja ada lagi Nikita absen 22. Hari ini tuh kami ingin membawa suatu aplikasi baru, itu namanya 19 App. Aplikasi yang akan membuat kalian merasa aman dan nyaman terhadap pandemi corona ini yang sangat meresahkan kalian. Dari hari ke hari tuh makin resah, bukan makin aman dan nyaman. Tentang apakah misi yang kita ambil ini? Misi yang kami ambil adalah tentang stay safe and healthy. Stay safe and healthy artinya tetap aman dan sehat. Keamanan dan kesehatan adalah aspek yang penting harus dijaga oleh setiap manusia. Hal ini tuh karena kesehatan tuh gak bisa dibeli gitu. Ketiga, aplikasi 19 App menampilkan informasi-informasi penting terkait COVID-19. Dan kita tuh ambil informasinya tuh terupdate setiap hari. Dan tentu aja tuh sangat-sangat aktual banget. Nanti aku bakal jelasin di belakang kenapa kita bisa update setiap hari. Latar belakang misi kami. Yang pertama, untuk melindungi diri sendiri. Yang kedua, untuk melindungi orang sekitar kita dan tentu aja orang-orang yang lagi kalian cintai. Misalnya. 3, upaya pencegahan penyebaran virus yang makin hari itu makin merajalela, makin banyak zona merah gitu di Indonesia. Tujuan misi kami, yang pertama tuh mengetahui informasi terkini dari pemerintah. Kedua, mencegah bertambahnya jumlah korban. Yang ketiga tuh mengetahui berita terbaru seputar COVID-19. Dan tentu aja yang keempat, mengetahui rumah sakit apa aja yang menangani COVID-19. Tantangan dari misi yang kita ambil. Pertama tuh, rasa kurang kepercayaan pengguna itu. Pasti aja merasa app kita tuh kurang gitu. Kurang faktanya, mana mungkin tuh gak ada hoax gitu misalkan. Yang kedua tuh masih ada aja orang yang kurang peduli dan merasa kita tuh gak berguna. So ada orang yang malas membaca informasi penting. Jadi bacanya yang kayak headline-nya atau judul beritanya itu yang menghebohkan banget gitu. Tapi belum tentu yang heboh-heboh tuh itu benar adanya, tapi bisa aja tuh hoax gitu. Yang terakhir itu mempromosikan aplikasi 19 App itu sendiri. Karena banyak orang tuh merasa app kita tuh gak penting, jadi gak di-download. Padahal menurut aku, app ini tuh super duper membantu kita banget. Solusi yang ditawarkan dari kelompok kami. Yang pertama, berpergian dengan rasa aman dan nyaman seperti yang saya sudah paparkan di awal sebelumnya. Yang kedua, informasi baru mengenai lokasi yang aman. Jadi kalian bisa berpergian kemana aja. Misalnya kalian mau pergi ke Jakarta gitu, jangan ya, karena masih zona merah gitu. Yang ketiga itu produk terbaik untuk sekarang. Misalnya kalian mau ke Jakarta gitu, kalian mendingan pakai masker aja cukup nggak, menurut aku nggak, karena di masih zona merah mendingan pakai masker sama face shield. Tapi kalau misalnya kalian mau pergi ke zona yang udah nggak merah, udah zona aman, kalian nggak usah pakai masker, nggak usah pakai face shield, pakai masker aja cukup itu. Jadi ya itu tergantung. Jadi kita mengasih tahu produk yang terbaik untuk kalian tuh sekarang tuh apa jika mau berpergian. Karena kita bakal ngasih tahu data-data per provinsi. Hasil model project kita itu tuh bentuknya aplikasi atau app. Platform yang kita gunakan adalah Python. Jadi ini adalah layout project yang berbentuk sketsa dari kelompok kami. Jadi screen pertama itu bakal keluar, kalau misalnya kalian run, bakal keluar, itu tuh bakal ada logo app kita selama 2 detik, itu bakal ke page, screen 2. Screen 2 itu ada tulisan welcome to our app. Nah, habis itu ini ada gambar. Nah, di tombol sebelah kiri atas ini bakal ke page 3. Isinya tuh update harian corona. Ini tuh ada jumlah kasusnya, orang meninggal, dan lain sebagainya. Dan tombol kiri kanan ini tuh buat hari sebelum dan hari setelahnya. Dan ini tuh terupdate setiap hari yang bakal nanti saya jelasin ke flow kita nanti. Nah, yang paling bawah ini adalah go back. Yang keempat itu adalah dari tombol. Misalnya kita go back, kita balik ke main page kita yaitu screen 2. Lalu pada sebelah kiri bagian bawah itu adalah news. Kalau kita tekan kita bakal ke page 4, screen 4, the latest news. Ini ada tombol go back. Kalau misalnya go back bakal balik ke screen 2, dan ini tuh ada judul berita. So ada linknya, jadi kalau kalian tekan kalian bisa baca beritanya langsung.
Dan kita tuh misalnya kalian baca, oh ini parah banget nih, gue penasaran nih, tinggal tekan aja dan kalian bisa baca. Nah kalian baca ini, kita tuh ambilnya dari sumber kayak misalnya detik.com, jadi super duper terpercaya banget. Nah misalnya kita udah go back nih ke screen 2, kita tekan di tombol kanan atas. Nah kita tuh bakal ke data tiap provinsi. Isinya itu misalnya Jakarta, DKI Jakarta, yang meninggal berapa, yang sembuh berapa. Jadi kita bisa tahu kasus-kasus per daerah gitu. Selesai nih go back, sekalian balik ke screen 2. Nah yang terakhir tuh adalah tombol di kanan bawah, yaitu tentang rumah sakit yang melayani corona. Nah ini tombol go back. Nah ini tuh kayak misalnya misalnya DKI Jakarta, Jambi atau apa, kan bisa ada rumah sakitnya, ada nama rumah sakit aja, ada rumah sakit apa aja yang melayani corona. So ada alamatnya, ada nomor telepon. Jadi kalau misalnya kalian terpapar corona, kalian bisa telepon dulu rumah sakitnya, kalian ke rumah sakitnya, itu kalian bisa dirawat dengan baik tanpa melukai orang-orang yang kalian kasihi. Setelah kalau kalian go back, kalian langsung bisa balik ke screen 2 kita. Nah ini adalah project kita, bentuknya bagan, tapi saya bakal jelaskan di slide berikutnya aja. Flow project kita yang pertama tuh, sebelum aplikasi loading, interface atau GUI akan mengambil data dari API. Jika gagal, maka aplikasi akan ter-restart secara otomatis. Jika sukses akan ke load ke home screen dan pack. Lalu akan pertama kali muncul kanvas berisi logo, kemudian logo dan kanvas akan hilang setelah 2 detik, yang seperti saya udah kasih tahu tadi. Jika button dipencet, maka screen sebelumnya akan ke destroy dan akan muncul ke screen baru. Ya misalnya ke screen 2, dari screen 2 ke screen 3, screen 2 ke screen 4 gitu. Bentuk data diubah menjadi array, sehingga jika di map, data semua akan tampil. Jika button back ke pencet, maka screen sekarang akan hilang atau di destroy lalu muncul ke homepage. Homepage itu bisa juga kita bilang main screen kita ya. Nah, itu aku mau kasih tahu juga kenapa kita tuh bisa up to date. Nah, kita tuh bisa up to date karena kita ngambil sumber dari data orang lain. Dan cara ambil data ini tuh melalui metode fetch API. Jadi ini benar-benar data kita tuh update setiap hari tanpa kita input datanya, karena kita ambil metode fetch API gitu dari orang lain. Nah, pembagian tugasnya udah mau bagian akhir nih. Ini kita sebagai editor video, pembuat PPT dan membuat coding. Dia bikin coding bagian tombol-tombol si Angel sebagai pembuat logo, pemberi ide dan membuat coding. Dia bikin paling banyak, yaitu bikin layout ya. Dan saya sendiri sebagai editor video, voiceover dan membuat coding, saya masukin gambar. Dan Lin sebagai pembuat logo, pemberi ide dan membuat coding. Dia bikin coding yang hias-hias, makanya kalian bisa lihat nanti app kita bakal bagus banget. Udah gitu, perjumpaan kita udah abis nih, cuma ngomong kurang lebih 10 menit. Jadi saya mau ucapkan dari kelompok kami, terima kasih, tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati kalian semua. Dadah!